saya mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini mengenai kenapa kami nenek-nenek ini berkumpul dan berkutat selama kita tidak sadar 1 tahun kita melakukan ini bersama-sama di sela-sela kesibukan kami sehari-hari, selalu menjadikan ini sebagai sebuah prioritas dan ketika hasilnya jadi kami sangat-sangat merasa bahwa inilah hutang kami kepada bangsa karena kami mendapat kesempatan kuliah di universitas negeri yang tentunya banyak mendapatkan subsidi dari pemerintah dan kami dapat peluang luar biasa juga untuk menimba ilmu setelah menjadi sarjana karena kami juga berbakti begitu ya. Dan pada akhirnya di usia, saya nggak mau bilang usia senja ya, di usia kami ini kami kemudian mendapati bahwa ada banyak hal-hal yang sebetulnya masih bisa kami isi dengan pengalaman selama kami itu menjadi seorang ibu begitu. Jadi ibu yang psikolog karena kami belajar psikologi. Nah, di dalam ini kami akan mencoba untuk menjadikan anak sebagai pokok bahasan oleh karena berbicara tentang anak sebetulnya adalah berbicara tentang masa depan. Semua upaya tercurah untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal dan pendampingan agar anak dapat memperoleh kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Bicara tentang kesehatan, kita relatif lebih mudah menengarai misalnya hitungan kalori yang harus kita penuhi untuk anak-anak agar mereka bisa tumbuh dengan optimal. Kapan mereka harus vaksinasi, dan seterusnya. Akan tetapi ketika kita mengatakan pendampingan agar anak-anak selain sehat, dia juga menjadi sejahtera dan bahagia, maka ini ternyata adalah sebuah perjuangan tiada akhir yang tidak pernah ada terminal persinggahan sementaranya. Apa yang lazim terjadi? Anak belum pernah menjadi dewasa, tetapi orang tua yang pernah menjadi anak kadang-kadang lupa siapa yang harus lebih keras berusaha memahami pihak yang lainnya. Padahal melupakan hal ini akan membuat upaya mendampingi anak agar bahagia, sehat, dan sejahtera hanya akan tinggal menjadi impian belaka. Padahal kata orang bahagia itu sederhana loh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Akan tetapi ternyata makin sederhana, makin mendalam makna yang terkandung di dalamnya. Paham teori pengasuhan bukanlah jaminan bahwa anak akan menjadi bahagia dan sejahtera. Anak-anak kita butuh orang tua yang lebih dulu paham dan percaya bahwa proses membangun keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera perlu diawali oleh individu, dalam hal ini orang tuanya, yang juga sehat, sejahtera, dan terus berjuang untuk meraih kebahagiaan. Apalagi proses pengasuhan adalah sesuatu yang interaktif sifatnya. Diwarnai oleh bagaimana orang tua dibesarkan oleh ayah ibunya di masa yang lalu. Kami para penulis telah sampai di tahap usia yang menyisakan kesempatan untuk melihat hasil kerja kami membangun keluarga, memanfaatkan ilmu yang kami punyai untuk membangun keluarga yang bahagia. Ini adalah pengalaman hidup yang sangat membahagiakan dan rasanya tidak pernah ingin kami pertukarkan dengan apapun. Jadi niat dasar yang melandasi kami adalah mewarisi ini untuk para ayah dan ibu untuk terus berupaya mengenali dirinya sendiri sebelum dia merasa mampu bisa mendampingi anak-anaknya mengejar cita-citanya. Semangat berbagi adalah jiwa dari penulisan buku sederhana ini. Bertutur bukan memberikan instruksi, mengajak bukan mengarahkan.
mengingatkan bukan menakut-nakuti. Sudah selesai. Kami mencoba menunjukkan apa yang baik dan bukan memberi janji bahwa semua keinginan akan bisa mewujud. Kami belajar selama proses menulis ini bahwa sulitnya ternyata untuk menyederhanakan konsep-konsep psikologi agar para ibu yang tinggal di metropolitan sampai di daerah pelosok pun bisa memahami apa yang kami sampaikan. Kami kemudian juga bisa menengarai betapa banyak hal-hal baik yang masih saja terlewatkan di masa kecil anak-anak kami ketika kami mengasuhnya dengan sebuah keyakinan bahwa psikolog bisa lah, begitu ya. Ternyata banyak sekali yang masih belum kami lakukan dan belum kami sadari saat itu. Tetapi kini kami sadar bahwa berbuat adalah titik awal yang penting. Karena hanya dengan berbuat, kita bisa menengarai kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, masukan dari para sahabat di hari ini adalah sesuatu yang berharga untuk memperkuat mimpi kami. Mimpi kami adalah mendiseminasikan buku ini pada lingkup yang lebih luas, utamanya di daerah-daerah yang terpencil, terjauh, dan tertinggal. Mudah-mudahan lebih banyak lagi orang tua akan bisa menjadi pendamping yang mampu meraih hati anak-anaknya, merengkuh dalam kasih sayang, sambil membangun motivasi tanpa stres yang berlebihan agar anak mampu menjadi sosok yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Bayangkanlah wajah anak-anak Anda saat ini dan peluklah mereka dengan mata batin Anda. Bisikkan kepada mereka, "Nak, Ibu sayang sekali padamu. Jadilah orang yang lebih baik dari orang tuamu, bangunlah bangsamu, hadapi tantangan kehidupan, karena hidup tidak akan pernah menjadi lebih mudah dari sekarang." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.